Pada Kamis 14 Maret malam, si jago merah mengamuk di depan perumahan Pandawa Jalan Sudirman kilometer 4,5, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan MB Ketapang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan menyebabkan 4 bangunan hangus. Kebakaran ini menyebabkan Muhammad Anjani atau Aan, bocah 10 tahun, nyaris terpanggang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng Ahmad Supriyandi. Silakan rekan Ahmad. Ya, baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul, pada Kamis 14 Maret 2024 malam, si jago merah mengamuk di depan perumahan Pandawa, Jalan Sudirman kilometer 4,5, Kelurahan Mentawa Baru, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan menyebabkan 4 bangunan hangus dilahap oleh api. Kebakaran ini menyebabkan Muhammad Anjani atau Aan, bocah 10 tahun, nyaris terpanggang. Aan mengalami luka bakar di bagian kepala sebelah kiri dan kaki kirinya hingga harus dilarikan ke RSUD Dr. Murjani Sampit. Ketriana, ibu kandung Aan, menceritakan saat kejadian Ketriana terlelap di dapur rumahnya sementara Aan sedang berada di depan rumahnya bersama uh, Misran, ayah kandung Aan. Saat mendengar teriakan minta tolong, Ketriana terbangun lalu panik dan tanpa pikir panjang ia keluar melalui jendela di dapur rumahnya lalu berjalan di rawa-rawa belakang rumahnya. Ketriana sangat shock dan sempat tersandar di warung makan di sebelah tempat tinggalnya. Ia kemudian teringat anaknya dan suaminya. Masih dalam keadaan panik, ia mencoba mencari anak dan suaminya di tengah kerumunan massa yang berjibaku mencoba memadamkan api sebelum petugas Disdamkar Kotim datang. Informasi yang diterima, Aan sempat dibawa ke Puskesmas Pasir Putih, sementara Misran yang mengalami luka bakar cukup parah dibawa ke RSUD Dr. Murjani Sampit. Misran terkena luka bakar di lengan kiri dan kanan, kemudian kaki kiri, punggung kiri, dan juga di bagian perut. Setelah mendapat pertolongan pertama di RSUD Dr. Murjani Sampit, Misran masih terdengar meringis kesakitan karena luka bakar yang diderita oleh Misran cukup parah. Aan pun kemudian juga dirujuk ke RSUD Murjani Sampit untuk mendapat perawatan lebih lanjut dan untuk berkumpul dengan keluarganya setelah sebelumnya sempat dibawa ke Puskesmas Pasir Putih. Begitu juga dengan Ketriana yang langsung menyusul ke RSUD Dr. Murjani Sampit setelah mengetahui anak dan suaminya dirawat di rumah sakit Dr. Murjani Sampit. Belum diketahui hingga saat ini bagaimana kronologi api bisa menyambar Aan dan juga Misran hingga menyebabkan keduanya luka bakar dan bahkan sempat pisah. Saat ini ketiganya sudah berkumpul di Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit. Masih belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut bisa terjadi. Namun Disdam Karmat Kotim menduga bahwa kebakaran ini terjadi karena faktor kelalaian dari pemilik bangunan yang saat itu tengah mengisi bensin. Baik, Tribuners dan juga Mei, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad Supriyandi atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Disdamkar Matkotim. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, malam ini sekitar ada kejadian jam 9.30 atau 21.30 dan kita dari Mako dapat informasi kurang lebih jam 9.20 menit tadi, jam 9.40 menit. Tidak ada kelebatan, tapi duluan tadi pemadaman ada teman-teman dari BPBD, ditambah lagi hari ini ada 4 unit dari BPBD, ada 1 unit BPBD, damkarnya 4, kemudian relawan dari Ketapi dan Bama. Jadi jumlah unit hari ini ada 4 unit yang bergerak. Kalau personil mungkin lebih dari 50 orang karena gabungan dari BPBD, damkar plus relawan yang ada di Bambang dan Ketapang.
Kalau kejadian kemungkinan informasi di lapangan tadi itu akibat ada menyalakan mengisi bensin atau mengisi bensin kalau tidak salah, dan di belakang ini yang menjadi yang pertama kali untuk kebakarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.